Ada orang yang begitu fanatik terhadap obat-obatan. Ada orang yang begitu fanatik terhadap herbal. Ada orang yang begitu fanatik terhadap sesuatu. Kita tidak bisa fanatik lagi. Tapi yang jelas dari penyakit yang paling sederhana seperti sakit kepala, sampai penyakit yang kita momokkan, padahal cuma inflamasi, kita sebut kanker lah, apalah. Semuanya adalah karena lifestyle yang salah. Kalau kita pernah menjalani lifestyle yang salah selama 20 tahun, dari usia kecil 5, 6 tahun, 7 tahun, sampai usia berapa lifestyle kita salah, yaitu akan meninggalkan bekas trauma di badan kita. Tapi apakah irreversible? Reversible. Bisa di reverse, bisa diputar balikkan. Karena setiap sel dalam tubuh kita itu reversible. Setiap 7 tahun semua sel berubah. 5,5 sampai 7 tahun. Jadi kalau ada orang yang sampai bertahun-tahun dia sakit, something is wrong. Dia tidak melakukan sesuatu untuk menunjang proses reversible ini. Jadi ketika kita dalam ashram, dalam konteks ashram lagi kembali ke ashram, kita harus melihat kebutuhan masyarakat kita. Sekarang yang menjadi kebutuhan di mata kita itu adalah mental health. Dan kebetulan sekali, 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu, kita sudah memberikan latihan-latihan yang mengurusi mental health. Mental health itu bukan cuma orang yang sakit jiwa, bukan. Orang yang cemas, was-was. Ini semuanya mental health. Males-malesan, mental health. Tidak percaya diri, mental health. Cepat sekali terpengaruh oleh orang-orang, mental health. Tidak punya percaya diri. Siapa bilang apa kita ikuti. Tidak menggunakan viveka yang sekarang disebut critical thinking. Kita sudah bicara itu sejak awal mulanya ashram ini. Jadi dasarnya masih tetap sama, bahkan sekarang kebutuhannya meningkat. Karena kebutuhan jumlah orang-orang yang mengalami gangguan mental bertambah terus, termasuk di negeri kita. Tapi approach kita bagaimana? Ini harus nuten-nuten, harus dirubah dari waktu ke waktu. Walaupun kita tahu solusinya sama. Solusinya sama, tapi approach kita bagaimana kita membingkisnya, membungkusnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Obat yang sama, ada orang butuhkan 3 kali sehari, ada orang butuhkan 2 kali sehari, ada orang butuhkan seminggu sekali. Jangan dipaksa, untuk itu kita butuh intuisi kita, upgrade our knowledge, upgrade our psychology, begitu kita melihat seseorang. Kemarin saya bertemu dengan seorang dokter, dia begitu melihat orang yang sakit, belum bicara, belum apa-apa. Dia bilang, kamu punya penyakit yang serius. Dia belum apa-apa. This comes with experience. Kita boleh lulusan apapun juga. Boleh spesialis, double spesialis, triple spesialis. Sementara ini seorang dokter umum, begitu lihat orang, dia sudah tahu ini penyakitnya apa. Dia belum pegang nadi, belum pegang apa-apa. Sudah tahu langsung. Dan setelah diperiksa, betul, itu penyakitnya. Jadi, we have to develop our intuition. Bukan cuma replikasi, baca buku, terus memberikan latihan. Nggak bisa. Kita harus develop intuisi kita. Untuk develop intuisi kita,
Guru, Baba selalu mengingatkan, do you remember to meditate every day? Banyak sekali fasilitator yang berpikir kalau sudah memfasilitasi, memberikan latihan meditasi, sudah nggak usah meditasi sendiri. Salah. Karena ketika kita memberikan latihan meditasi yang bekerja apa? Ya? Kenapa? Ego. Yang bekerja ego. Kamu tidak tahu, saya tahu. Dan kalau ego ini nggak bekerja, nggak bisa ngajar. Ini ego yang katakan dibutuhkan untuk sesaat. Tetapi ketika kita duduk untuk meditasi sendiri, saat itu yang bekerja adalah intuisi, super consciousness. Jadi kalau super consciousness-nya tidak di-develop, tidak dikembangkan, maka apa yang kita berikan pun juga akan sia-sia. Jadi penting sekali pertama-tama setiap orang walaupun kalian terlibat dalam perdagangan, you have to think 50 years ahead. Selama kita masih hidup. Seorang yang berusia remaja, berusia belasan tahun, berusia 20 tahun, 30 tahun, dia harus berpikir sampai usia 80 tahun ini seperti apa kira-kira. Dunia kita sedang menuju kemana? What we have to do? Kita ini sudah menjadi korban dari wacana-wacana yang salah. Untungnya sekarang, banyak dokter di luar negeri sudah berani bicara belak-belakan. Kemarin saya sedang cross-check lagi tentang seorang profesor dari Harvard. Kita itu mengatakan, wah ini ada hasil penelitiannya begini, hasil penelitian dari John Hopkins begini, dari Mayo Clinic begini, dari Harvard begini, dari ini begini, dari itu begini. And this doctor, this professor punya guts, punya nyali untuk mengatakan bahwa kebanyakan semuanya itu pesanan dari industri farmasi. Kita disuruh membuat seperti itu. Berarti apa? Berarti sekarang intuisi kita harus lebih berkembang lagi. Saya kemarin baru belajar sesuatu yang saya sendiri heran kok saya belum pernah mempelajari hal itu. Sekarang kita lagi bicara mobil apa yang lagi heboh-hebohnya. Tahu mobil listrik pertama dibuatnya kapan? Ya? 1800-an. 1800-an dibuat oleh Thomas Edison dan Ford. Dan mereka berhasil. Mobil itu sudah bisa ke jalan karena listrik jagonya Thomas Edison. Membuat kerangka mobil jagonya Ford. Kemudian masuklah petroleum. Diambil dari Timur Tengah. Murah. Jadi mobil listrik ini adalah teknologi yang diendapkan selama 150 tahun. Can you believe that? 150 tahun yang lalu kita sudah punya mobil listrik. Tanya kepada orang-orang yang sedang mempromosikan mobil listrik, tahu nggak sejarahnya? Nggak tahu mereka juga. Dan untuk menciptakan baterai untuk mobil listrik ini, kita merusak lingkungan lagi. Kalau ada seorang inventor di sini mau jadi calon inventor, kita sekarang sudah harus memikirkan tenaga alam. India sudah membuat dengan solar panel, jadi mobil yang sekarang kalau mobil mewah ada rooftop begitu yang bisa dibuka, rooftopnya dari solar panel. Jadi nggak usah colokin kemana-mana. Parkir mobil di bawah matahari, dia akan menyerap energi matahari. Tinggal sekarang diperbaiki lagi supaya bisa
mileage-nya lebih banyak. Sekarang mileage-nya masih terbatas, mileage-nya lebih banyak. Di India masih punya masalah sedikit. Oke, ada panasnya sih cukup panas, lebih panas dari kita kadang-kadang. Tapi masih ada musim dingin. Masih ada musim monsun, hujan. Ketika 4 bulan, Bombay itu seluruh Mumbai sedang berenang 4 bulan. Tapi semuanya berjalan, perusahaan jalan, semuanya jalan. Kita di sini tidak butuh apa-apa, kita tropis di sini. Sepanjang tahun ada matahari, angin. Kita sudah harus memikirkan alternative energy seperti itu, bukan mobil listrik. Mobil listrik kan merusak lingkungan juga. Yang menikmati siapa? Orang-orang tertentu juga. Dulu yang menikmati kubu A, sekarang kubu B, cuma bedanya itu. Dulu yang menikmati burung apa itu? Kakatua atau burung apa itu? Sekarang menikmati panda, that's it. Bedanya cuma begitu aja. Panda makin gemuk, burung elang juga makin gemuk, kita yang jadi korban. Karena kita tidak berpikir jauh. Kita tidak memiliki critical thinking.